Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitana Legar Maeswari dengan NIM 2009376, kelas 4B Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah kami yang berjudul Analisis Penggunaan Sistem Pembayaran Paylater pada E-commerce dalam Perspektif Fikih Muamalah. Perkembangan zaman di era modern ini membawa dampak terhadap kehidupan manusia di berbagai sektor. Salah satu sektor terbesar yaitu sektor teknologi. Keberadaan teknologi dan internet tidak bisa dipisahkan dari manusia saat sekarang ini. Hal ini disebabkan oleh kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat ketika memanfaatkan teknologi yang ada. Di era modern ini, semua kegiatan akan terasa lebih cepat dan efisien karena bantuan alat elektronik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemajuan teknologi datang dengan berbagai inovasi baru yang bervariasi. Pada bidang perdagangan, dikenal e-commerce yang merupakan pemasaran barang dan jasa menggunakan elektronik seperti internet dan perangkat digital. Jasa yang ditawarkan oleh e-commerce diantaranya adalah e-banking, pembelian tiket, pembayaran tagihan, dan jual beli online hingga kredit online. Salah satu fitur yang ditawarkan baru-baru ini adalah sistem pembayaran paylater. Konsep utama dari sistem pembayaran paylater ini adalah beli sekarang bayar nanti. Paylater adalah metode untuk menunda atau mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform. Nah, yang biasanya paylater ini banyak ditawarkan perusahaan-perusahaan digital dan startup sebagai salah satu alternatif pembayaran. Nah, untuk pengertiannya sendiri, paylater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan cicilan online. Paylater merupakan layanan baru yang disediakan oleh platform e-commerce untuk membantu para konsumen membeli barang atau jasa dengan pembayaran yang akan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyedia layanan paylater. Kemudian pengguna atau konsumennya dapat membayarnya dengan cara mencicil mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Nah, pada paylater ini biasanya ada limit kredit yang diberikan oleh e-commerce sebagai sarana pembayaran sementara ketika konsumen membeli barang. Nah, sistem paylater ini memiliki fungsi yang mirip dengan kartu kredit, memungkinkan para konsumen membeli produk atau layanan tanpa membayarnya secara langsung, dapat juga dilakukan melalui cicilan. Keuntungannya apa sih? Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan layanan paylater adalah proses yang ada pada layanan paylater yang cepat dan juga praktis, kemudian penawaran tenor pembayaran yang bervariasi, dan juga ada banyak promo yang menarik yang bisa didapatkan. Kemudian di samping beberapa keuntungan tersebut, ada beberapa resiko juga yang harus diketahui dan diwaspadai. Di mana beberapa resikonya seperti yang pertama, pembayaran lebih untuk biaya tambahan dan juga bunga. Kemudian menimbulkan hasrat berbelanja yang semakin tinggi, kemudian mengganggu pengelolaan keuangan yang sudah ada dan tersusun rapi, kemudian dapat menyebabkan penggunaan paylater lebih dari satu, kemudian juga adanya resiko telat bayar dan tagihan, serta menjerumuskan kepada kesulitan keuangan ke depan. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Oke, pandangan ekonomi Islam mengenai jual beli yang mana pembeli dibebaskan mengambil barang apapun yang diinginkannya, kemudian dilakukan setiap pengembalian kepada penjual, lalu tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil. Model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual lalu di akhir periode dibayar total seluruh harganya disebut dengan jual beli istijrar. Istijrar ini artinya konsumen mengambil barang dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian di total atau di akhir waktu yang disepakati. Istilah jual beli istijrar ini banyak digunakan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Penggunaan paylater ini sebaiknya dibatasi atau dikurangi, lebih baik lagi jika ditinggalkan, karena menurut aturan agama Islam pun pembayaran paylater ini juga diharamkan karena termasuk riba. Akan tetapi, bagi teman-teman yang ingin menggunakan paylater, ada beberapa tips jika ingin menggunakan sistem paylater ini. Di antaranya, batasi nilai pinjaman sesuai dengan kemampuan bayar. Kemudian, pahami betul kontrak perjanjian. Kemudian, segera lunasi cicilan atau pinjaman paylater tepat waktu untuk menghindari denda. Kemudian, perhatikan tingkat suku bunga atau biaya layanan paylater. Dan yang terakhir, wajib ketahui denda keterlambatan pengembalian
Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai makalah saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.